Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat ya. Salam sehat dan semangat belajar. Ketemu lagi dengan Bu Tuti hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, yaitu tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 tentang organ gerak manusia. Hari ini kita akan belajar IPA dan Bahasa Indonesia. Ke muatan pelajaran IPA terlebih dahulu ya. Di muatan belajar IPA, kita akan belajar tentang organ gerak pada makhluk hidup. Kita perhatikan percakapan Edo dan Pak Rudi. Pak, kelinci itu lucu, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa melompat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci seperti hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Coba anak-anak tahu kan ya, kelinci bergerak menggunakan kaki tentunya. Ya, sama seperti manusia berjalan menggunakan kaki. Tanpa organ gerak, tidak dapat melakukan kegiatan apapun. Artinya jika kita tidak bergerak berarti kita berhenti. Ya, tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Kita lanjutkan ya. Apa itu bergerak, anak-anak? Bergerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagaimana atau seluruh bagian dari tubuh ciri makhluk hidup. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian dari tubuhnya. Misalnya, jika anak-anak berjalan di tempat yang panas, maka anak-anak akan bergerak lebih cepat. Anak-anak tidak hanya berjalan tetapi juga bahkan akan berlari. Gerakan pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kita pelajari selanjutnya ya. Di slide selanjutnya ada alat gerak manusia dan hewan. Alat gerak manusia dan hewan itu ada 2, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Apa itu alat gerak pasif? Alat gerak pasif contohnya adalah tulang. Ya, dan alat gerak aktif adalah otot. Kerjasama antara otot dan tulang atau kerjasama antar keduanya alat gerak tersebut dapat membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Jadi tulang dan otot itu saling bekerja sama untuk dapat menggerakkan atau untuk dapat bergerak. Selanjutnya, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Jadi kenapa itu otot bisa bergerak? Karena otot memiliki senyawa kimia. Pada otot, ya, pada saat otot yang menempel pada tulang yang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang menjadi bergerak. Jadi, tempat melekatnya otot itu adalah tulang. Ya, saat otot bergerak, maka tulang juga ikut bergerak. Seperti itu ya, anak-anak. Kita lanjutkan. Kemudian, di sini dijelaskan bahwa tulang disebut alat gerak pasif. Karena tulang itu tidak dapat bergerak dengan sendirinya.
Ya, walaupun merupakan alat gerak pasif, tulang mempunyai peranan yang sangat besar dalam gerak manusia dan hewan. Coba nanti anak-anak cari tahu apa itu manfaat dari tulang, ya. Terus selanjutnya kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia kali ini, anak-anak akan belajar tentang ide pokok atau gagasan utama. Ya, gagasan utama dalam sebuah paragraf. Apa itu ide pokok, anak-anak? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan paragraf atau pengembangan sebuah paragraf. Fungsi dari ide pokok sendiri adalah menjadi dasar dalam pengembangan paragraf. Bagaimana? Lalu bagaimana cara menentukan ide pokok? Cara menentukan ide pokok yaitu dengan membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut dengan ide pokok atau pikiran utama. Anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa ide pokok itu biasanya ada di awal atau di akhir kalimat. Kita perhatikan ya, contoh dari ide pokok dalam paragraf. Kita baca dulu. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak itu akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antar kedua alat tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Anak-anak perhatikan paragraf ini ya. Di sini diketahui bahwa ide pokoknya berada di awal kalimat, yaitu organ gerak pada organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kemudian dijelaskan dengan adanya kalimat pendukung yang ada di belakang-belakangnya. Anak-anak, cukup jelas penjelasan dari Bu Guru. Mungkin nanti apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan secara langsung lewat WA group atau bisa japri Bu Guru. Sekian.